Apa kabar saudara-saudari yang saya kasihi pada pagi hari ini? Saya percaya setiap kita ada di dalam keadaan yang bahagia dan bersuka cita. Amin. Karena terlebih pada pagi ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini topik kita adalah satu topik pertanyaan. Ya, pertanyaan penting. Apakah dasar hidupmu? Setiap hari kita memasuki hari demi hari, tentu ada satu dasar atau alasan atau landasan kehidupan kita yang saya sering katakan kita harus melandaskan hidup kita kepada firman Tuhan. Namun pertanyaan ini juga penting bagi kita bertanya sebagai satu introspeksi diri ke dalam apakah yang sebenarnya sungguh-sungguh menjadi dasar hidup kita. Ya, di dalam menjalani keseharian kita, di dalam menjalani perjalanan kehidupan yang sifatnya kesementaraan di dunia ini. Nah, mari kita membaca ayat firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat 10b. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Di sini Paulus mengungkapkan dalam satu metafora kehidupan itu dibangun seperti sebuah bangunan, saudara. Ya, kehidupan kita ini seperti sebuah bangunan dan seorang yang membangun rumah atau bangunan itu tentu saja harus memperhatikan bagaimana dasar bangunan itu dibangun. Saudara-saudari yang saya kasih, setiap kita tentu harus memiliki juga dasar seperti bangunan ini. Dasar bangunan menentukan seberapa kuat rumah atau bangunan itu bisa bertahan dalam berbagai keadaan. Yesus seringkali memakai juga perumpamaan ini, saudara. Dan Paulus juga pada pagi hari ini juga memakai ini. Ya. Jika dasar bangunan sebuah rumah itu lemah, maka bangunan itu tidak akan bertahan lama. Artinya gampang roboh, gampang terkena masalah, saudara. Terjadi sedikit guncangan karena gempa, ya, maka rumah bisa retak, dinding rumah bisa retak. Dan bisa diprediksi rumah itu akan tidak kokoh dan itu bisa gampang mudah roboh. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika terjadi guncangan-guncangan, itu bisa terjadi keretakan-keretakan. Entahkah keretakan antara hubungan suami, istri, anak, dan orang tua, atau dengan sesama. Dan kalau itu tidak diperbaiki, ya tidak dilihat kembali mengapa terjadi keretakan, maka bisa saja satu hubungan atau relasi pada waktunya akan roboh, hancur, dan tidak lama dia akan menjadi masalah yang akan menimbulkan persoalan-persoalan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Saudara, sekali lagi saya mau katakan dasar bangunan di sini merupakan satu metafora atau kiasan untuk menggambarkan kehidupan manusia. Ya. Sehingga pada pagi ini kita harus memiliki pemahaman bahwa kita sebagai manusia harus membutuhkan satu dasar bagi keyakinan kita menjalani hari demi hari kita. Dasar yang kuat yang dapat membuat kita bisa bertahan dalam keadaan-keadaan tersulit sekalipun yang kita hadapi. Ya, saya percaya setiap kita tidak ada yang anti masalah, tidak ada yang tidak pernah mengalami masalah. Setiap kita pasti menghadapi masalah. Ya, setiap kita pasti pernah dan bahkan mungkin sering menghadapi goncangan-goncangan, ya gempa-gempa kecil dalam hidup kita. Nah, kita harus memiliki dasar yang kuat. Ya. Karena kalau dasar kita lemah, itu akan membuat kita juga lemah dan rapuh, saudara. Itu akan membuat potensi keretakan dalam kehidupan kita jauh lebih besar. Nah, saudara, semakin tinggi satu rumah atau bangunan dibangun, ya semakin dalam juga secara logika fondasi atau dasarnya itu harus ditanam, saudara. Ya, jika tidak, maka ketika badai atau goncangan datang menyerang, maka bangunan pasti akan roboh, saudara. Dia tidak akan kuat. Begitu pula dengan kehidupan kita.
Semakin kita menjalani kehidupan ini, makin banyak persoalan tantangan kita hadapi, maka sejatinya kita juga harus semakin mengakar kuat di dalam dasar yang benar, saudara. Sehingga dengan demikian kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran dunia ini, tidak terombang-ambing dengan persoalan masalah yang kita hadapi yang membuat kita kemudian jatuh tergeletak, saudara. Itulah sebab sekali lagi saya katakan pada pagi hari ini, kita penting sekali memiliki dasar hidup yang kuat, fondasi yang kokoh, supaya ketika angin badai, gelombang kehidupan, goncangan kehidupan melanda hidup kita tetap mampu berdiri tegak dan tidak tergoyahkan. Amin, saudara. Di dalam ayat yang kita baca ini, saudara, ya, kalau kita baca secara selanjutnya di dalam ayat yang selanjutnya daripada ayat sebelum ini, ayat ke-11 sampai ayat ke-13, saudara, kita akan baca, kita akan melihat. Di sana dikatakan, tetapi saya ulang dari ayat 10b, saudara, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi kita harus memperhatikan, artinya ini sangat penting, perlu dibutuhkan perhatian. Ya. Karena apa, saudara? Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada dasar yang seharusnya menjadi dasar utama, yang paling bawah, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Saudara, perhatikan baik, ayat ini sangat indah sekali, ya. Paulus memakai satu metafora, ya, permainan kata-kata yang begitu sangat indah, saudara. Ya, tidak peduli kita siapa di atas sebuah dasar, selama dasar itu adalah Yesus Kristus, maka bisa dipastikan bangunan kehidupan kita akan kokoh. Saudara, di sana dikatakan, entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali dasarnya Yesus, pada waktu kelak, hasil daripada setiap bangunan itu akan terlihat. Tentu saja kokoh. Jadi saudara, ini sangat penting bagi kita pada pagi hari ini. Kita harus memastikan bahwa dasar hidup kita yang paling utama adalah Yesus Kristus. Jadi pada waktunya Tuhan nanti memang akan teruji, saudara, terlihat kekuatan dasar kehidupan kita. Itulah sebabnya kita penting, sangat-sangat penting. Sekali lagi saya mengatakan sangat teramat penting memperhatikan apa yang menjadi dasar hidup kita. Dan Paulus mengungkapkan bahwa dasar hidup kita yang telah diletakkan paling dasar adalah Yesus Kristus. Baru kemudian di atasnya entahkah apa saja dibangun silakan. Bahkan Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-7. Dengan demikian berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, perkataan Yesus, artinya firman yang keluar dari mulut Yesus ini, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi saudara, kalau kita membangun fondasi atau dasar hidup kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus dan firman-Nya, kita akan menjadi kuat. Amin, saudara. Sekalipun harus melewati angin, badai, goncangan, dan gelombang kehidupan, ya, kita akan menjadi kuat. Hidup kita akan kokoh senantiasa, saudara. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, mari kembali dari pertanyaan apakah dasar hidupmu, kita kembali mengoreksi ke dalam diri kita. Melihat lagi ke dalam diri kita. Apakah sungguh-sungguh Yesus sudah kita letakkan sebagai dasar daripada kehidupan kita? Dasar dari cara kita berpikir, dasar dari kita bertindak, dasar dari kita merasakan, merespon setiap hal-hal apa saja yang terjadi di luar diri kita.
baik yang ada di dalam kehidupan kita, ya, apakah Yesus sudah menjadi dasar dari segala sesuatunya itu? Saudara, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus, yang menyebut diri sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, menerima Dia sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun sebenarnya dia tidak memiliki gambaran yang jelas apakah dasarnya yang sesungguhnya. Pagi ini saya percaya setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan adalah pribadi-pribadi yang telah menerima Kristus Yesus. Amin, saudara. Dan bagi setiap kita, firman Tuhan berkata di dalam Kolose pasal 2 ayat 6-7 demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah kamu hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, kita telah menerima Yesus. Dan kalau kita tidak pernah menjadikan Dia sebagai dasar bangunan hidup kita, kita tidak pernah menjadikan Dia sebagai dasar di mana kita berakar, dibangun ke dalam Dia, ya, kita enggak akan pernah mengalami namanya keteguhan di dalam iman. Kita tidak akan pernah mengalami namanya hati kita melimpah dengan syukur, saudara. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita harus memastikan tidak hanya berhenti tahu siapa Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan, namun ada bagian kita yang harus kita lakukan, yaitu meletakkan kepercayaan kita kepada Yesus sebagai dasar hidup kita. Amin, saudara. Apakah dasar hidupmu? Kita harus dengan spontan berkata, Yesus adalah dasar hidupku dan firman-Nya adalah penuntun kehidupanku. Amin, saudara. Sehingga dengan demikian kita akan terus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Tiap-tiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, itu akan sia-sia kalau dasarnya bukan Yesus. Kalau dasarnya adalah kekuatan kita, pikiran kita, logika kita, harta kita, jabatan kita, maka itu semua tidak akan ada gunanya. Yang kita butuh adalah dasar yang teguh. Tempat di mana kita bertumbuh adalah Yesus itu sendiri. Saudara, di dalam ayat ini dikatakan kita harus berakar di dalam Dia. Kalau kita coba bertanya sejenak, apa sih sebenarnya fungsi akar? Akar tentu saja berfungsi untuk menyerap nutrisi-nutrisi di dalam tanah, di dasar bawah di mana dia bertumbuh. Untuk ngapain, saudara? Untuk kepentingan, untuk keperluan, kebutuhan dia bertumbuh ke atas. Pohon sebesar apapun, kalau akarnya tidak bertumbuh ke bawah, dia tidak akan pernah bertumbuh besar sebesar apapun dia ke atas. Saudara, akar rohani yang ada di dalam kehidupan kita pun demikian, memiliki fungsi yang sama. Berfungsi sebagai akar yang terus menancap ke dalam fondasi hidup kita, yaitu kepada Yesus. Menghisap nutrisi-nutrisi dari Kristus, nutrisi-nutrisi dari firman Allah yang berguna bagi pertumbuhan iman kita, saudara. Yang berguna bagi bangunan kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, hidup yang dibangun di atas dasar Kristus adalah hidup yang berakar di dalam Dia. Amin, saudara. Hidup yang bertumbuh ke dalam Dia, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, dalam segala aspek kehidupan kita, kita harus berakar. Kita harus dibangun di atas dasar Yesus. Aspek rohaniakah, jiwaniakah, jasmaniakah, ya. Bahkan juga aspek-aspek lain, mungkin keluarga, pernikahan, keuangan, usaha. Segala aktivitas kita perlu memiliki dasar yang kokoh. Kita perlu dibangun, yaitu di atas dasar pengenalan akan Tuhan, di atas dasar Kristus. Dibangun di atas Kristus artinya
seluruh aspek kehidupan kita haruslah berpusat kepada Yesus. Bukan kepada diri kita sendiri. Ya, berpusat kepada Yesus. Kristus sentris, Kristosentris. Bukan egosentris, bukan self. Ya, bukan diri sendiri. Ya, bukan selfish. Ya, dengan demikian maka setiap aspek kehidupan kita akan menjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Akar yang bertumbuh ke bawah, jika dasarnya bagus, subur saudara, sehat, maka akar itu akan semakin bertumbuh dan dia akan menghasilkan bangunan juga yang sehat. Pohon yang sehat, buah yang sehat, daun yang segar. Inilah yang dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Aliran air itu berbicara tentang sumber kehidupan, air kehidupan yaitu Yesus itu sendiri. Pohon yang ditanam di sana tidak akan pernah berhenti berbuah pada musim. Tidak pernah layu daunnya. Bukankah hidup yang demikian yang kita perlukan? Kalau saudara ingin memiliki hidup yang senantiasa bugar, hidup yang senantiasa bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, pastikan sudah dasar hidupmu adalah Yesus Kristus. Dan firman-Nya adalah penuntun. Nutrisi daripada Dia adalah firman-Nya. Firman-Nya kita butuhkan untuk kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Sehingga dengan demikian kehidupan yang berpusat kepada Yesus, kepada kerajaan Allah yang benar, akan menjadi kehidupan yang kuat, kokoh, teguh, tidak tergoncangkan. Apapun masalah persoalan yang datang, saudara. Saudara-saudari yang saya kasih, pagi hari ini saya mau mengatakan ada banyak orang yang tidak berdaya, akhirnya tenggelam di dalam badai gelombang kehidupan ini. Karena ketika dia menilik ke dalam dirinya, sesungguhnya dia tidak membangun atau tidak memiliki dasar hidup yang teguh, fondasi hidup yang benar. Justru kehidupannya didasarkan kepada perkara-perkara duniawi, hal-hal yang bersifat jasmania, sehingga hatinya menjauh dari Tuhan, terlebih suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan, terlebih suka melakukan hal-hal yang berpusat kepada diri sendiri. Tetapi ketika dia melihat kepada Tuhan, dia merasa ada banyak hal yang harus dia korbankan. Dan itu bagi dia sesuatu hal yang kerugian. Hari ini kita tidak boleh seperti itu. Jika kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, kita tinggalkan, saudara. Jika kita harus menanggalkan segala perilaku-perilaku kita yang tidak benar, tanggalkan, saudara. Itulah salib yang harus kita pikul. Itulah yang harus kita korbankan di atas mezbah kita. Kita korbankan, kita bakar itu sebagai korban bakaran. Yaitu kehidupan kita sendiri. Hingga sampai hidup ini benar-benar murni dan dibangun di atas dasar yang teguh. Yaitu pengenalan akan Tuhan. Saudara-saudari, berhenti mengandalkan kekuatanmu sendiri. Berhenti mengandalkan pikiranmu. Mungkin kau berkata, aku adalah seorang yang hebat. Aku seorang yang terpandang. Aku memiliki segala sesuatu yang aku butuhkan agar aku meraih kebahagiaan. Saya mau katakan, engkau tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang hanya didasarkan kepada apa yang engkau miliki di dunia yang fana itu, semua bersifat sementara. Kebahagiaan yang sejati sesungguhnya adalah ketika kehidupan kita dibangun di atas dasar yang teguh. Kehidupan yang dibangun di atas Yesus Kristus. Tidak peduli bangunan yang di atas itu apakah terbuat dari emas, perak, permatakah, rumput keringgah. Firman Tuhan berkata, selama dia dibangun di atas dasar yang benar, dia akan kokoh. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Dalam Yohanes 15 ayat 5b berkata demikian, saudara. Di luar aku, di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar dasar yang teguh yaitu Yesus Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa gagal,
kita bisa jatuh di dalam berbagai persoalan kehidupan. Oleh sebab itu, pastikan hidup kita berakar dan dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus, dan firman-Nya adalah nutrisi, vitamin yang akan sangat berguna bagi kehidupan kita. Itulah sebab setiap hari jadilah orang-orang yang menyukai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Sehingga demikian, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki dasar yang kokoh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Dia, hanya di atas Dia, hidup kita bisa dibangun dengan kokoh. Jangan lengah, tetap teguh di dalam iman kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.